Halo movie lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita Kancana 2 bagian yang kedua nih. Buat teman-teman yang belum menonton Kancana 2 bagian pertama, linknya aku taruh di kolom deskripsi dan juga di layar akhir video ini ya. Dan kalian harus tonton alur film Kancana 2 yang bagian pertama guys, karena filmnya super lucu banget. Nah sekarang kita lanjutkan yang bagian kedua ya. Setelah Nandini dan temannya ketakutan dan pergi dari pantai itu, ternyata Manggalasutera itu mengikuti mereka. Nandini dan temannya kembali menemui pendeta dan berkata kalau Manggalasutera itu mengikuti mereka dan ia minta pertolongan pada pendeta. Pendeta itu pun berkata, hanya ada satu cara untuk menangani kasus ini, yaitu Nandini harus mempersiapkan seseorang mayat wanita dan memperlakukannya seperti pengantin, memasukkan mayat itu ke dalam peti dengan rambut dan lonceng keong, kemudian menyimpannya di tepi pantai belakang rumah itu. Akan tetapi, sebelum pergi, Nandini bertanya kepada pendeta apakah dia boleh mengambil gambar dari jarak jauh karena saat ini mereka sedang membuat serial hantu. Pendeta itu pun hanya tersenyum dan berkata, coba saja. Semua persiapan pun dimulai seperti yang dikatakan oleh pendeta itu. Akan tetapi, saat semua sedang tegang menyaksikan apa yang terjadi setelah itu, tiba-tiba datanglah orang gila yang sebelumnya itu guys, dan mengacaukan semuanya. Namun saat roh itu datang, orang gila ini pun lari dengan ketakutan. Saat mayat itu akan mengarah pada mereka, semua teman-temannya pada kabur ketakutan kecuali Nandini dan Raghav yang tak berkutik hingga ia pun pingsan. Hingga kini giliran Nandini yang menjadi sasaran roh itu. Karena kekacauan malam tadi, sang madam pun datang menemui Nandini dan melihat hasil rekaman tadi malam. Nandini meminta kepada sang madam untuk cuti selama seminggu dengan Raghav berdua saja di tempat lain. Tapi di mana Raghav? Ya, disinilah Raghav yang sedang tepar dengan keadaan seperti ini. Madam pun memasrahkan Raghav kepada Nandini untuk diobati. Nandini yang tahu obatnya tentu saja bereaksi dan menyuruh dua perawatnya pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian dengan santainya Nandini mengatakan I love you kepada Raghav yang langsung mujarab membuat Raghav sembuh seketika. Selanjutnya Raghav dan Nandini pun pergi ke tempat baru untuk berlibur dan ternyata ibu dan bibinya sudah ada di situ lebih dulu untuk menemui Raghav dan juga calon menantunya. Saat malam hari, ketika Raghav mencari Nandini yang sedang berada di kebun sendirian sambil menyebut nama Shiva dengan tingkah yang aneh membuat Raghav sedikit heran melihat kelakuan Nandini. Raghav hanya diam melihat Nandini yang mendekatinya dan mencium aroma Raghav dengan berkata kalau Raghav mirip dengan Shiva. Sementara Raghav yang dikatai seperti itu kemudian mengadu kepada ibunya dengan berkata kalau Nandini mungkin saja mencintai laki-laki lain karena ia mengatakan kalau aku mirip dengan Shiva. Namun saat Nandini datang, Nandini justru berkata kalau ia tidak mengatakan hal itu. Esok paginya, Raghav berpikir sebenarnya kenapa Nandini ini bersikap aneh. Saat ibu dan bibinya ini pergi ke pasar, Raghav kembali menemui Nandini yang kembali dengan sikap anehnya, di mana kali ini Nandini dengan suara laki-lakinya tertawa sambil merokok. Namun kali ini dengan suara perempuan berkata kalau aku tidak merokok, ini adalah Siwaku. Raghav yang ketakutan pun kemudian keluar dan akan mengadu kepada ibunya. Tapi ia gengsi dan menyuruh ibunya untuk masuk ke dalam rumah menemui Nandini agar ibunya merasakan apa yang ia alami. Nandini? Kali ini giliran bibinya agar merasakan hal yang sama dengan mereka dan mengirim bibinya untuk menemui Nandini.
Dan kini mereka bertiga pun tahu kalau ada yang tidak beres pada Nandini. Ada banyak roh yang membayangi Nandini, tapi justru ibunya malah mengajak mereka untuk membawa Nandini ke rumah sakit psikoterapi. Malah saat pulang, Raghav bertemu dengan sekelompok laki-laki yang berkata kepada Raghav kalau dia sangat mirip dengan Siwa. Tapi mereka tidak memberitahukan kepada Raghav siapa Siwa itu. Malam pun tiba, Raghav yang sudah pasrah dengan Nandini kemudian dibawa Nandini ke dalam untuk menunjukkan sesuatu dan menyuruh Raghav untuk menutup kedua matanya. Akan tetapi saat Raghav membuka matanya, ia kaget melihat penampilan Nandini. Nandini yang saat itu sedang dirasuki oleh roh wanita langsung mendekati Raghav. Namun tiba-tiba Nandini berteriak menyebut nama Siwa dan menyuruhnya untuk membunuh mereka semua karena orang-orang itu telah memisahkan mereka berdua. Raghav yang semakin bingung pun berkata, sebenarnya siapa Siwa itu dan siapa si Gangga dan siapa yang harus ia bunuh. Namun tiba-tiba Nandini berteriak dan memanggil Siwa untuk merasuki Raghav. Namun tiba-tiba datanglah ibu Raghav dan juga bibinya yang pulang habis nonton. Saat itu ibu Raghav mencoba membuka kain yang menutupi dua makhluk yang sedang bercumbu itu. Dan sejak itu semua hantu pun bermunculan. Namun saat itu hantu Siwa pun pergi untuk membalaskan dendam. Mereka semua pun habis dibunuh. Sementara itu, ibu Raghav dan bibinya pergi menuju gereja dan mencari pendeta di situ untuk meminta pertolongan. Hantu Siwa dan juga hantu Gangga yang merasuki Raghav dan Nandini berhasil dikalahkan. Kemudian hantu Gangga pun bercerita tentang masa lalunya, di mana dulu Gangga adalah seorang gadis yang cacat kakinya. Ia dengan amarahnya menemui seorang teman perempuannya yang dulu selalu mengolok-oloknya kalau tidak akan ada laki-laki yang akan menikahi gadis cacat seperti dirinya. Saat bertemu dengan temannya, ia dengan sombong memberikan undangan pernikahannya dan menyuruhnya beserta keluarganya datang di acara pernikahannya. Saat pernikahan Gangga dimulai, Gangga masih saja sinis dengan teman perempuannya itu. Tapi ternyata pengantin pria tiba-tiba membatalkan pernikahannya dengan Gangga dan membuat Gangga sangat marah, terutama dengan teman perempuannya, dan menyalahkan semua ini karena dirinya. Namun teman perempuannya ini langsung bersujud dan meminta maaf kepada Gangga. Hingga seseorang pun datang dan memberitahukan kepada Gangga kalau ayahnya telah mati bunuh diri. Setelah kejadian itu, Siwa pun masuk ke dalam hidupnya, di mana saat ini Siwa menemui Gangga yang sedang berduka dan mengungkapkan isi hatinya dengan tingkahnya yang aneh, termasuk memberikan manggal sutra yang akan ia berikan ketika nanti tepat pada waktunya. Rupanya diam-diam ternyata selama ini Gangga juga menyimpan rasa suka kepada Siwa. Hanya saja dia tidak berani mengatakannya. Tentu saja ini membuat Siwa sangat bahagia. Namun saat Siwa pergi, tiba-tiba datanglah sekelompok suruhan Maharani untuk menjemput Gangga dengan paksa. Dan ternyata Gangga akan dinikahkan dengan Sangkar, anak Maharani yang keterbelakangan mental. Tentu saja Siwa yang mendengar hal ini tidak terima dan datang untuk menyelamatkan Gangga. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi Maharani pun menghentikan semuanya dan menyerahkan Gangga begitu saja kepada Siwa. Rupanya itu adalah tipu dayanya untuk mencari kelemahan Siwa dan menusuknya dari belakang. Gangga dipaksa untuk menikahi Shankar, tapi Siwa berhasil menusuk Shankar. Bersamaan dia pun ditusuk juga berkali-kali hingga Siwa pun tewas. Maharani yang tak terima Sangkar mati, kemudian membunuh Gangga yang saat itu akan memakaikan manggal sutra melalui tangan Siwa ke lehernya. Maharani pun menyuruh kepada anak buahnya untuk membunuh semua keluarga Siwa yang ada di situ dan mengubur mayat mereka di pantai belakang rumahnya. Hantu Gangga pun memohon kepada pendeta untuk melepaskan mereka agar mereka bisa membalaskan dendam. Akhirnya pendeta pun berkata, dengan restu Tuhan mereka, Siwa dan Gangga akan dilindungi ketika mereka membalaskan dendamnya. Namun di sini pendeta meminta agar Gangga keluar dari tubuh Nandini dan tak boleh ikut untuk bertarung membalaskan dendam mereka. Kemudian pertempuran heboh pun terjadi antara hantu Siwa dan juga keluarganya dengan makhluk suruhan Maharani. Awalnya Siwa pun kalah. Namun karena dukungan dari Gangga, Siwa pun berhasil kembali untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan makhluk itu. Hingga tinggallah Maharani yang ini adalah giliran Gangga untuk membunuhnya.
Dengan kematian Maharani, maka balas dendam Siwa dan Gangga pun terselesaikan guys, dan cerita pun berakhir. Sampai bertemu di next video. Jangan lupa nonton juga alur film di Ini Movie Channel yang lainnya ya. Dan bye-bye.